Allahul Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah takziah yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini di sore hari yang sejuk ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Haji Dr. Danardonor Sukimin bin Sukimin Digdo di Harjo. Semoga insyaallah dengan doa-doa kita, doa anak-anak yang soleh dan soleha dari almarhum ini, insyaallah almarhum ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya dan ditempatkan insyaallah Subhanahu wa taala di tempat yang sebaik-baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya tidak ingin diri kita dan keluarga kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Istri tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya, suami tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya, orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak-anak tidak ingin ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang pasti setiap kita sekali lagi tidak ingin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi inilah sekali lagi takdir Allah Subhanahu wa taala, yang memang kita semua tidak tahu bagaimana takdir kita nanti, bagaimana takdir kita ke depan. Yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang hidup semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang saat ini bagaimana persiapan kita, apa yang harus kita perbuat agar tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali dalam keadaan tersenyum, kita kembali bisa dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana almarhum ini insyaallah, karena kita tahu benar almarhum ini bagaimana orangnya, seorang dokter yang insyaallah selalu bisa memberikan manfaat kepada manusia, dan juga bagaimana beliau dalam gigih dan giatnya dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Ini semua jalan insyaallah, jalan untuk almarhum ini memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita nanti tatkala kembali kita bisa istiqomah dalam kita belajar menuntut ilmu? Apakah dalam di akhir kehidupan kita nanti kita bisa istiqomah untuk bisa memberikan manfaat kepada orang banyak? Karena sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia ialah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Maka oleh karena itu saat ini kita bagaimana persiapan kita sekali lagi untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita tahu dunia ini merupakan tempat singgah kita sebentar. Dunia ini tempat kita untuk banyak mempersiapkan untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap kita mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, yang namanya kematian ini walaupun diundang ataupun tidak diundang, pasti malaikat Israel akan menghadap kepada kita. Pasti Allah akan mengutus malaikatnya kepada kita. Untuk apa? Mencabut nyawa kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wahai manusia, silakan nikmati dunia, cari kesenangan dunia, silakan. Tapi hati-hati, ingat, jangan sampai engkau terlena bahwasanya nanti engkau akan kembali kepadaku, bahwasanya engkau nanti akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kau lakukan ketika kamu hidup di dunia. Inilah yang harus kita sama-sama cermati dalam diri kita. Bagaimana diri kita saat ini? Kalau saat ini kita merasa sekali lagi kita masih banyak lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam ibadah kita, sholat kita, yuk mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Kita perbaiki segala kekurangan itu. Kalau yang selama ini maaf, kita masih egois, kita dengan sesama manusia masih tinggi, masih merasa diri kita yang paling hebat, masih merasa diri kita yang paling kuat, masih merasa diri kita yang paling pintar, yuk cepat rubah itu. Karena jangan sampai dengan kesombongan yang ada pada diri kita membuat kita menjerumuskan kita nanti ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk, melalui momen hari ini, melalui doa dan munajat kita pada hari ini, kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Maka oleh karena itu kalau kita menginginkan diri kita nanti dalam kehidupan nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita memperoleh kebahagiaan dari Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala paling tidak mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, kata Allah, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi, kata Allah. Allah yang mengatakan. Kalau kita ditanya sama dengan kita usaha saja, kalau kita dagang di dunia, mau nggak kita merugi dalam dagangan kita? Tidak ada yang mau. Semuanya kita maunya untung dalam kehidupan ini. Dalam dagang kita maunya untung, dalam kehidupan juga maunya untung. Bagaimana keuntungan kita di dunia? Ialah bagaimana kita mempersiapkan diri kita sekali lagi untuk kembali kepada Allah. Karena keuntungan kita manusia ini nanti tatkala kita menghadap Allah. Jadi sekali lagi keuntungan yang akan kita dapatkan itu tatkala kita nanti menghadap Allah. Karena keuntungan tatkala kita menghadap Allah itulah yang hakiki, yang insya Allah selama-lamanya. Kalau dunia ini Allah kasih kebahagiaan, kemewahan itu sementara, sementara. Tapi nanti tatkala kita kembali kepada Allah, itulah yang insya Allah selama-lamanya yang akan kita nikmati, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Allah mengatakan kalau kita ingin diri kita memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan, kesuksesan nanti tatkala menghadap Allah, yang pertama illal ladzina amanu, kata Allah. Mari kita sama-sama menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan cuma hanya ucapan lisan kita saja, tapi bagaimana iman itu setelah tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Setelah keyakinan kepada Allah, kita ucapkan dengan kalimat syahadah dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan lisan kita. Tugas kita apa selanjutnya? Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Bagaimana kita mengamalkan, mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Itu amanu. Yang kedua apa? Wa amilus salihat, beramal saleh, berbuat baik. Jadi kita berbuat baik ini belum cukup kalau cuma hanya berbuat baik dengan keluarga baik. Tapi ada juga terkadang kita maaf manusia ini buat baiknya, senangnya sama wong lain, tapi sama keluarga tidak diperhatikan, ya Pak. Ada juga yang sebaliknya sama
Ada dengan keluarga baik, tapi tetangga kanan kiri tidak perhatikan. Jadi ada dua galau-galau. Nah ini kalau besok kita ini berbuat baik, semuanya bagus. Jadi mana cirinya? Ya tadi di mana kita tempat tinggal, di mana kita tinggal. Kalau kita sudah baik dengan orang, maka insya Allah kita pun akan dibaik oleh orang itu tadi. Jadi itu berbuat baik kepada sesama manusia. Baik itu untuk diri kita dewek. Ini kadang terkadang kita juga kita berbuat baik kepada uang, diri kita tidak terjaga. Diri kita tidak terjaga. Lupa dengan diri kita dewek. Nah ini hati-hati. Ini yang sama-sama harus kita mawas diri, harus kita perhatikan dalam diri kita. Wa amilus salihat. Berbuat baik. Selanjutnya apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, karena dalam perjalanan kehidupan kita ini terkadang kita manusia ini banyak lalai, banyak khilaf. Makanya perlu kita selalu silaturahim seperti ini, berkumpul keluarga, berkumpul dalam suatu majelis. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, untuk saling ingat mengingatkan. Sama saat ini kita mungkin saat ini orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sekarang menyikapi atau menindaklanjuti agar semua kegiatan-kegiatan kita, apa yang kita lakukan bisa selalu nyambung kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Makanya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Ada tiga hal, tiga perkara yang apabila walaupun orang itu sudah meninggal menghadap Allah, yang tidak akan terputus ganjaran pahalanya, selalu mengalir kepada orang yang meninggal tersebut. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jariyah itu berasalnya dari jaro yajri, artinya berlari. Berlari di sini bukan kita sedekah sambil berlari, bukan. Lalu kayak gitu sedekah diuncal, baik-baik makasih ya. Bukan. Tapi nanti tatkala kita akan menghadap Allah, sedekah jariah ini yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, nanti dia akan berlari mencari kita. Sedekah yang kita lakukan di dunia akan berlari mencari kita. Yang pasti yang namanya sedekah ini perlu digarisbawahi, bukan cuma harta baik. Kita mungkin ada tenaga, kita bisa sedekahkan. Mungkin ada kegiatan pembangunan masjid, kita belum ada harta, kita ada tenaga, kita pergunakan tenaga kita untuk beramal jariah. Tenaga kita tidak kuat, tapi ada pemikiran kita bisa mikir, bisa ngasih pemikiran-pemikiran, cara saran-saran untuk biar bagus makmano sama. Jadi tidak selalu dengan harta sedekah jariah. Sedekahun jariah. Yang kedua apa? Al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ada ilmu, yang baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, diamalkan, diberitahukan. Mungkin kita bisa pinter buat pempek yang lemak misalnya kan, buat cukonya yang lemak. Tahu kita makan pempek di tempat tetangga, ngapa cukonya mak ini hendak lemak? Oh mak ini nah cara buat cuko yang bagus, aku ada ilmunya misalnya kan. Diamalkan, itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat itu enggak selalu harus ilmu agama. Ilmu dunia pun ketika itu diamalkan, diberitahukan, yang akhirnya orang yang tidak tahu tadi menjadi tahu dengan pemberitahuan dari kita dan diamalkan, dipraktikkan terus, maka insya Allah itu akan menjadi mengalir. Apalagi profesi seorang dokter gitu kan sama. Dikasih tahu ini terus dipakai terus, insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Ilmu itu akan selalu mengalir nanti insya Allah. Apalagi saat ini Bapak alhamdulillah profesinya seorang dokter, insya Allah dengan doa-doa kita semua, doa pasiennya, kami tahu benar dalam lingkungan masyarakat kami sering mendengar, oh kami biasa kalau berobat sama bapak itu, oh kami biasa berobat kalau sama bapak itu enak uangnya, obatnya alhamdulillah istilahnya sembuh, alhamdulillah, itu berarti baik insya Allah. Dengan doa-doa itu almarhum ini orang tua kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa waladin saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan, anak yang saleh. Wah Ustaz, mana aku dapat mendoakan wong tuaku, ngaji belum bisa. Ya inilah tujuannya kita ada satu majelis kumpul, kita minta orang yang bisa berdoa, berdoa kepada Allah. Memang terkadang yang namanya seperti ini kan rawan ada orang-orang yang memang tidak setuju, ada yang setuju. Yang pasti pada prinsipnya kita semua mengingat ke dalam hadis ini, kalau kita ingin orang tua kita selalu nyambung dengan kita, selalu merasakan doa dari anak-anak yang soleh, ya ini tadi selalu insyaallah. Ini dalam hadis baginda Rasulullah, wa waladin saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yang memang bagus
langsung anaknya. Tapi kalau kita belum mampu, ya sudah, bisa melalui pantala. Tapi kalau ketika habis sholat itu wajib, wajib, walaupun mungkin doanya cuman Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, tapi dalam hati kita, benak kita ingat ke orang tua kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, insyaallah. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, tapi ketika kita berdoa, mulut kita ngomong, tapi hati dan perasaan kita ingat kepada orang-orang yang mendahului kita, orang tua kita, insyaallah. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sedikit tausiah yang akan dapat kami sampaikan. Semoga insyaallah yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan yang terpenting dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi orang tua kita, Bapak Haji Dr. Danadon Sukimin, dan juga almarhum dan almarhumah yang tadi telah kita sebutkan, insyaallah akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, dan kita semua, keluarga-keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لدكتور Haji Danadon Sukimin bin Sukimin Dikdo di Harjo, wa Siti Rukmini binti Sunarko, wa Siti Rahma binti Abdullah, wa Sukimin Dikdo di Harjo bin Abdullah, wa Sunarko bin Abdullah, wa Srikun Parnisah binti Abdullah, wa Baginda Muhammad Yusuf Irman bin Baginda Muhammad Irman Khalid, wa Baginda Muhammad Irman Khalid bin Abdullah, wa Rahana binti Abdullah, wa Buna Sultan Batwa bin Abdullah bil Abdul Ghani, wa Nur Syam binti Dahlan, wa Nasril Nasir bin Nasir, wa Aulia Yusuf bin Muhammad Yusuf, wa Zulkifli Abu Bakar bin Abdullah, wa Kartinawati binti Buna Sultan Batwa, wa Iwan Subianto bin Sukarta. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum.
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaat tajiyah yang dirahmati Allah. Subhanallah, kita laksanakan dan lancar, tertib, aman dan tidak ada halangan apapun juga. Dan tentunya kita yang hadir ini insya Allah akan mendapat barokah, taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin